Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nadine Prakasih Amalia Suryono dari KBC MIPA 3. Saya Naswa Zakia Salsabila dari KBC MIPA 2. Saya Ayu Dalawardani dari KBC MIPA 6. Saya Raffi Marfmawardi dari KBC MIPA 6. Di sini kami akan melakukan percobaan atau praktikum dengan membuat cairan CuSO4 dengan bahan dasar utama yaitu air aki atau H2SO4 dan tembaga. Setelah membuat cairan CuSO4, akan dilanjutkan dengan percobaan penyembuhan logam. Dengan bahan utamanya yaitu adalah cairan CuSO4 dan juga cincin imitasi. Selamat menyaksikan! Untuk membuat rangkaian, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada baterai, yaitu sebesar 9 volt. Kemudian ada kabel. Untuk panjang kabel bisa disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Terus yang selanjutnya itu ada gunting. Terus yang terakhir yaitu ada tembaga atau isi kabel. Selanjutnya, kita langsung masuk ke proses pembuatan rangkaian. Let's get started. Langkah yang pertama, kita buat cincin dari tembaga-tembaga ini. Langkah selanjutnya ialah mengambil isi kabel yang berupa CU atau tembaga. Setelah kabel dipotong menjadi 2 bagian dan diambil isi kabelnya. Setelah itu kita akan melilitkan isi kabel ke tembaga yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya yaitu melilitkan kabel ke kutub positif dan negatif pada bagian baterai yang sudah disediakan tadi. Langkah selanjutnya ialah menuangkan air aki atau H2SO4 ke dalam gelas ukur kimia. Setelah kita menuangkan air aki atau H2SO4, selanjutnya kita akan meletakkan isi kabel atau tembaga ke dalamnya.
Pada bagian video tersebut menunjukkan adanya gelembung gas hidrogen yang berarti tembaga yang dialiri arus listrik dapat bereaksi dengan air aki atau H2SO4. Kita tunggu selama 30 menit. Sampai H2SO4 berubah menjadi biru. yang menandakan bahwa cairan tersebut mengandung CuSO4. Sel elektrolisis adalah proses di mana reaksi kimia terjadi pada elektroda yang tercelup dalam elektrolit. Ketika tegangan ditetapkan terhadap elektroda itu, bau yang ditimbulkan merupakan gas H2. Logam Cu yang sebagai katode mengendap, sedangkan yang berbentuk lilitan tidak akan, dan larutan berubah menjadi warna biru, di mana biru merupakan warna dari ion Cu2+ yang menandakan berhasilnya percobaan mengenai pembuatan CuSO4. Untuk membuat rangkaian, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada baterai, yaitu sebesar 9 volt. Kemudian ada kabel. Untuk panjang kabel bisa disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Terus yang selanjutnya itu ada gunting. Terus yang terakhir yaitu ada tembaga atau isi kabel. Selanjutnya, kita langsung masuk ke proses pembuatan rangkaian. rangkaian. Yuk. Let's get Start. started. Langkah yang pertama, kita buat cincin dari tembaga-tembaga ini. Langkah selanjutnya ialah mengambil isi kabel yang berupa Cu atau tembaga. Langkah selanjutnya ialah melilitkan lilitan kabel pada kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Setelah rangkaian telah dibuat, langkah selanjutnya yakni melilitkan perhiasan imitasi ke kutub negatif, dan untuk lilitan tembaga Kita lilitkan di kutub yang positif. Pada proses ini, kami menambahkan lilitan tembaga atau isi kabel pada cincin tembaga yang telah kita buat sebelumnya. Setelah tembaga dan juga perhiasan dililitkan, maka langkah selanjutnya yaitu menyelupkan tembaga dan perhiasan ke dalam CuSO4 yang telah kita buat di percobaan sebelumnya. Terlihat dalam percobaan ini, cincin imitasi terlapisi oleh tembaga. Hal ini disebabkan pergerakan ion Cu2+ yang tereduksi di katode, yang membentuk Cu pada katode yang melapisi cincin imitasi.
sebagaimana reaksi terjadi secara reduksi pada katode. Pada anode terlihat logam Cu meluruh atau melebur. Hal ini karena Cu logam inert yang dapat teroksidasi menjadi ion Cu2+, dan nantinya akan tereduksi menjadi logam Cu yang akan melapisi cincin imitasi, sebagaimana reaksi berikut. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan yaitu reaksi penyepuhan logam pada cincin imitasi. Hal ini dikarenakan adanya endapan tembaga Cu yang mengelilingi cincin imitasi. Tembaga Cu berasal dari larutan elektrolit CuSO4 yang mengandung ion logam Cu. Penyepuhan terjadi pada katode yang mengalami reaksi reduksi sebagai berikut. Pada reaksi penyepuhan cincin imitasi oleh larutan CuSO4 yang bertindak sebagai katode adalah Cu2+, sedangkan yang bertindak sebagai anoda adalah Cu, yang berupa lempeng tembaga murni. Reaksi penyepuhan pada larutan CuSO4 dapat diuraikan sebagai berikut. Pada anode terjadi pengikisan lapisan lempeng tembaga murni dan perubahan warna yang semakin memudar. Hal ini dikarenakan selama elektrolisis berlangsung, isi kabel atau tembaga pada anode berkurang untuk melapisi cincin imitasi. Pada anode mengalami reaksi oksidasi sebagai berikut. Dasar teori yang kami gunakan dalam praktikum ini. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Dalam sel elektrolisis, energi listrik dapat menghasilkan reaksi kimia. Sel elektrolisis berfungsi sebagai pompa untuk menjalankan perpindahan elektron yang mengalir dari kutub positif atau anoda ke kutub negatif atau katoda. Elektron dialirkan melalui elektroda yang tidak bereaksi atau disebut sebagai inert. Proses penyepuhan adalah salah satu contoh elektrolisis. Proses penyepuhan yakni proses produksi benda-benda yang terbuat dari logam yang dilapisi dengan suatu lapisan tipis logam lain. Pada umumnya, proses penyepuhan dilakukan untuk melindungi logam itu dari korosi dan membuat penampilannya menjadi lebih menarik. Benda logam yang akan disepuh dijadikan katode.
dan potongan tebal logam penyepuh dijadikan anode. Kedua elektroda itu dibenamkan dalam suatu larutan garam dari logam penyepuh yang dihubungkan dengan sumber arus searah atau arus DC. Logam besi atau baja mudah terkena korosi atau karat. Untuk melindungi besi atau baja dari korosi, maka besi atau baja dilapisi oleh suatu logam yang sukar teroksidasi seperti nikel yang punya rumus kimia Ni, timah yang punya rumus kimia Sn, krom yang punya rumus kimia Cr, perak yang punya rumus kimia Ag, atau emas yang punya rumus kimia Au. Prinsip kerja penyepuhan atau pelapisan logam adalah sel elektrolisis larutan dengan menggunakan elektroda yang bereaksi. Penyepuhan adalah pelapisan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan mencegah korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan sebagai katode dan logam penyepuh sebagai anode. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit dari penyepuh, seperti pada penyepuhan tembaga adalah CuSO4. Dan lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan lapisan logam penyepuh pada logam yang disepuh. Pada praktikum kali ini, kami melakukan percobaan mengenai proses penyepuhan logam Fe pada cincin imitasi menggunakan elektroda Cu. Pada katode cincin, awalnya bertekstur sedikit kasar dan berwarna putih keperakan, sedangkan keadaan logam tembaga berwarna kuning keemasan. Setelah dilakukan proses penyepuhan sekitar 1 jam, cincin imitasi yang telah dilapisi tembaga berubah warna menjadi rose gold dan terlihat seperti terdapat endapan di sekitar cincin. Sedangkan logam tembaga setelah penyepuhan perlahan-lahan melebur dan berwarna sedikit pucat. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, terlihat bahwa cincin imitasi yang terbuat dari besi terlapisi oleh tembaga. Hal ini disebabkan oleh tembaga yang ada pada katoda mengalami reduksi dari Cu2+ yang berbentuk larutan menjadi endapan berupa tembaga. Nah, endapan ini yang merupakan bahan yang melapisi cincin imitasi tersebut, sehingga cincin imitasi berubah warnanya. Nah, untuk reaksi yang ada pada anoda, terjadi tembaga yang melebur, yakni berupa Cu yang berbentuk solid melebur menjadi Cu2+, bergabung menjadi larutan. Lakukan praktikum penyepuhan logam yang didiamkan selama 1 jam, maka didapatkan hasil Yaitu adanya perubahan warna terhadap cincin imitasi tersebut dari warna perak menjadi warna rose gold. Perubahan warna tersebut disebabkan oleh Cu yang ada pada larutan menempel pada cincin imitasi yang tersambung pada kabel. Di sini kita menggunakan cincin imitasi yang berwarna perak. Tujuannya agar perubahan warna pada cincin tersebut tampak lebih jelas dibandingkan menggunakan cincin imitasi yang berwarna emas. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kami harap video kami dapat bermanfaat buat kalian untuk menemani kalian belajar mengenai bab elektrokimia. dan kami ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dan informasi yang kami sampaikan, dan juga kami ingin berterima kasih kepada guru pengajar kimia, yaitu Bu Ani. Maka dengan ini kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Bye bro.